dapatkan wajah penipu lainnya yang coba menipu kalian ke depannya, sering coba menipu kalian, dan gua bahkan dapat alamat rumahnya. Gua akan kasih tahu caranya untuk mendapatkan wajah penipu lainnya yang coba menipu kalian ke depannya. Ayo kita bongkar habis cara Ada dari penipu ini supaya pemerintah hari ini untuk HGN 2022 serentak berinovasi mewujudkan merdeka belajar. Ini tema dari pemerintah. Tetapi Bapak membuat judul yang akan dibahas sesuai dengan tema ini. Di antaranya adalah keberhasilan pendidikan yang salah. Mungkin kalian akan bertanya, kok Pak bikin judulnya pendidikan yang salah? Pertama-tama Bapak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini di HGN 2022 diduga lagi puncak-puncaknya kejahatan online. Bapak menjadi kepala sekolah di beberapa tempat, semuanya banyak guru dan siswa termasuk orang tua siswa yang jadi korban penipuan online. Waktu di SMA 5 Tambun Selatan, Bapak memimpin pada saat itu, orang tua siswa yang berprestasi anaknya ranking 1 itu sekian puluh juta hilang. Gara-garanya apa? Ada orang yang ngaku orang tua meminta data siswa yang berprestasi, nggak tahu nih mintanya ke siapa, harusnya ke kepala sekolah. Ini memintanya ke orang lain yang ada di sekolah tersebut, diberikan data itu. Jadi sekolah tidak boleh sembarangan memberi data. Akhirnya ditelepon satu persatu anak yang ranking itu. Karena ini identitasnya benar, karena informasinya akurat, akhirnya korban puluhan juta. Banyak itu. Itu di SMA 5. Yang paling ekstrim lagi adalah di SMA 2 Kota Bekasi. Seorang guru agama honorer sudah sekian belas tahun, tiba-tiba ditelepon, Bapak untuk mengambil SK hari ini juga. Kalau telat hari ini tidak datang, maka SK dibatalkan. Silahkan datang ke BKD. Di perjalanan diminta untuk segera telepon dan transfer untuk biaya administrasi. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan tekanan dia balik lagi pinjam uang ke koperasi, motor yang dia kredit digadaikan, bahkan dijual, keuangan semuanya, peluang-peluang yang harus bisa dipinjam. Apa yang terjadi? Setelah sampai di BKD, uang sudah ditransfer, nggak ada pengangkatan PNS seperti itu. Bapak dari mana pingsan? Untung guru agama jadi soleh sehingga dapat gantinya yang lebih besar. Karena guru agama ya, jadi pendidikannya lebih baik. Jadi dia tawakal tuh Allah sehingga dengan ketenangan jiwa. Di SMA 1 dan sudah dibuka, boleh dibuka di YouTube, sudah diwawancarai orangnya. OB dengan tipuan yang hampir sama, tetapi kalau dia harus minta pulsa karena temannya kecelakaan, dia bilang, kamu udah lupa sama saya ya? Ah, kamu sombong sekarang. Gitu. Lu siapa? Akhirnya saya sebutkan nama dia. Ya udah minta ditransfer habis uang, akhirnya dikuras tabungan di rumah istrinya terus semuanya kering. Akhirnya nangis di ruangan Bapak. Habis itu SMA 2 SMA 1 set. Yang kalian yang sudah datang ke Waglo kemarin, sebelum kalian datang ke Waglo juga sama.
karena dari sini akan ada yang datang ke sana, tiba-tiba ada yang telepon untuk transfer kegiatan, untuk biaya makan dan lain sebagainya. Ternyata di transfernya itu uangnya dilebihkan 3 kali lipat. Aduh maaf, itu uang untuk kuliah anak saya ke transfer. Coba dicek. Begitu dicek di WA-nya, betul ada bukti tanda transfer. Karena percaya sama bukti transfer itu, akhirnya terus gimana? Tolong dikembalikan sejumlah 2/3-nya. 1/3-nya kan untuk biaya kegiatan. Dikembalikan tuh, ditransfer. Begitu dicek di bank, ternyata uang transfernya tidak ada, malah kita yang mengembalikan ke sana. Tuh, hilang uang, nangis dia. Ya kan? Salah satu contoh begitu. Dan hari ini juga sama kejadian di sekolah ini yang tidak usah disebutkan namanya. Guru kalian ditipu oleh anak muridnya. Puluhan juta. Dan tidak usah tahu siapa namanya, yang penting kita harus hati-hati. Di sini juga kejadian, setiap tempat itu selalu ada kejadian seperti itu. Hanya sayangnya mereka tidak mau menyebut nama. Semuanya dipendam. Kalau anak-anak semuanya ada kejadian seperti itu, nggak boleh dipendam. Terbuka, ceritakan, sehingga kita bersedekah. Uang yang hilang itu diganti oleh Allah dengan cara kita memberikan informasi kepada yang lain, seperti yang Bapak tadi ceritakan di SMA 2, SMA 5, SMA 1 kan Bapak udah tahu mereka wawancara dan ada di YouTube, sehingga orang lain bisa terselamatkan. Oh, modusnya seperti itu. Uang lebih transfer, nelpon ke sekolahan atas nama Dinas Provinsi Jawa Barat, minta data siswa yang ranking 1 di SMA 2 Cikarang Barat untuk disebutkan nama orang tuanya dan nomor teleponnya yang bisa dihubungi, begitu. Itu sama saja dengan sekolah menjerumuskan, karena memberikan nama orang tua, kemudian nomor telepon dan sebagainya. Hati-hati. Anak-anak juga sama. SMA sini, Bapak di sini sudah 2 kali korban mengatasnamakan kalian dan direkam. Apa buktinya? Bapak sudah sampai ke meja hijau pada saat itu gara-gara ada orang tua yang diwawancara. Sampaikan ke orang tuamu ya. Pak, Ibu, kalau ada yang ngaku orang tua minta data-data informasi dari sekolah tidak ikut rapat, maaf saya tidak ikut rapat, Ibu kemarin apa di hasil rapat itu, harus direkam. Begitu direkam langsung disampaikan ke kejaksaan, sampaikan ke yang berwajib. Nih bukti-buktinya. Akhirnya Bapak dipanggil sama KCD, KCD-nya juga datang ke sini. Dan boleh buka di YouTube ya, di YouTube Waglo Gubuk Apung itu. Apa? Orang tua siswa direkam, kemudian hasil rekamannya dikirim kemana-mana. Padahal yang direkam orang tua itu dipotong oleh dia, mana bagian yang berbahaya. Yang padahal kalau orang tua yang diwawancara itu rekamannya utuh, ya aman. Tetapi dipenggal seperti SMA 3 Kota Bekasi hari ini viral, dan akhirnya sekolah semuanya terpuruk, tidak boleh rapat komite. Gara-garanya apa? Kan sekolah itu diizinkan untuk meminta sumbangan, membuat masjid, membuat kelas, membuat tempat parkir gitu kan. Begitu komite sedang mempresentasikan ini kebutuhannya, dia rekam pakai video sambil ngomong, wah ini namanya pungutan gitu. Cuma berapa detik, paling juga 15 detik, wah ini namanya pungutan, di-share ke gubernur sambil melihat fotonya, sedang melihat anggaran angka-angka itu. Padahal angka itu adalah kebutuhan sekolah. Ini keberhasilan pendidikan menurut Bapak ya. Berhasil mencerdaskan anak bangsa. Jadi pendidikan itu sifatnya ilmu yang diberikan guru kepada itu ilmu itu dipakai kejahatan bisa, dipakai kebaikan juga bisa. Di sekolah ini juga pernah kejadian guru mengumumkan. Yang namanya guru kan cuma memberi pengumuman aja begitu tanpa pemikiran, ternyata direkam oleh muridnya. Mungkin bukan murid yang ini, udah keluar anaknya mungkin. Guru sedang memberi pengumuman, direkam,
sampaikan. Jadi pendidikan itu anak bangsa bisa dimanfaatkan oleh penjahat, bisa oleh orang baik. Makanya Bapak dan Ibu tidak boleh siswa itu mengaktifkan handphone kalau memang lagi belajar dan tidak ada hubungannya dengan tugas belajar, sebab banyak sekali diantaranya yang memanfaatkan informasi itu. Anaknya baik, apa anaknya, tetapi kalau Bluetoothnya hidup, orang penjahat itu tahu itu Bluetooth hidup, maka diambil tuh data itu. Ketika ibu ada informasi di kelas salah, maka diviralkan. Gitu. Akhirnya yang dipojokkan siswa, padahal siswanya mah orang baik, dia ngerekam gitu kan, kebaikan, tetapi karena Bluetoothnya orang baik dan diviralkan. Anak-anak kan kali ini adalah serentak berinovasi mewujudkan merdeka belajar. Inovasi kalian yang tadi itu adalah inovasi penjahat, dan hari ini Bapak sudah share ke grup. Penjahatnya di Palembang sudah menemukan orang-orang yang sudah menipu Waglo dan menipu guru di sini. Itu adalah orangnya, dan fotonya dia kagak sadar kalau ilmu itu benar-benar bermanfaat oleh orang baik dan orang jahat. Orang baiknya itu orang hebat, dia pinter aplikasi, dia ladeni, kemudian dia hack HP yang digunakan, ternyata dia memiliki HP lebih dari 40 HP. Si penjahatnya itu di mejanya, dia tidak sadar kalau HP yang dia pakai hacker itu sudah diambil kameranya. Jadi dia ketika menipu itu direkam aja terus ya. Silahkan lihat fotonya, Bapak masukkan di Waglo Waglo Gubuk Apung. Itulah orangnya, orang Palembang ya, termasuk insya Allah orang yang menipu guru di sini dan teman-teman yang lain. Anak-anak sekalian, ini adalah keberhasilan pendidikan, tetapi keberhasilannya itu dimanfaatkan oleh orang yang beragam. Serentak berinovasi, semua orang berinovasi, tapi untuk kebaikan maka pendidikan itu harus disertai dengan pendidikan akhlak mulia. Albert Einstein menemukan nuklir. Nuklir itu kalau ketemu oleh orang baik dimanfaatkan untuk tenaga listrik, untuk pengobatan, suntik laser, ya Pak, sunat laser dan sebagainya. Tetapi kalau ketemu dengan orang yang tidak baik, maka bom atom menghancurkan banyak manusia. Oke, mewujudkan merdeka belajar. Untuk menjadi orang sukses itu harus merdeka. Jiwanya merdeka, ya. Silahkan berinovasi dengan kemerdekaan itu. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan yang coba menipu kalian ke depannya. Ayo kita bongkar habis cara penipu ini supaya pihak kepolisian bergerak dan kalian tidak tertipu lagi. Rumah penipu hack HP-nya yang sering coba nipu kalian, dan gua bahkan dapat alamat rumahnya. Gua akan kasih tahu caranya untuk mendapatkan wajah penipu lainnya yang coba menipu kalian ke depannya. Ayo kita bongkar habis cara penipu ini supaya pihak kepolisian bergerak dan kalian tidak tertipu lagi. Rumah penipu ini berada di kota Palembang. Ini lokasinya, dia tinggal di sekitar ini. Dan dia memakai HP Vivo Y30i. Ini semua data HP-nya. Nah, kenapa sih bingung kan? Gimana sih caranya gue bisa dapat ambil semua data penipu ini sampai sedetail ini? Nah, gini ceritanya. Beberapa hari yang lalu gue dapat WA dari penipu. Kita panggil aja namanya adalah